suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan dalam diriku segenapnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus telah dapatkan aku dalam dosa. Hatiku pun penuh keluh yang sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi takkan ku mengerti tebus itu sampai kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Yang tergantikan di sana, dan siapakah yang menggantikan? Kita Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini, ya, saudara harus bangun. Malam itu di sana, Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul,
sukacita yang kita rasakan pada hari ini adalah berasal dari Sang Pencipta. Dan malam ini kita kembali dalam ruang panggilan kasih. Kita bertemu kembali dalam program ini tentunya, dan kami percaya Anda sangat berbahagia untuk mengikuti acara ini. Suatu kali Julia pergi ke satu klinik untuk memeriksa kesehatannya, dan dia bertemu dengan dokter di sana. Dia sangat berbahagia ketika dia mau pergi ke dokter. Lalu ketika tiba di sana, dia berkonsultasi dengan dokter dan dokter menyarankan untuk diperiksa. Ternyata sahabat setia, ditemukan bahwa Julia mengidap penyakit kanker atau kanker ya. Dia kaget. Lalu masa sih saya mendapatkan penyakit kanker? Tapi dokter ini mengatakan kepada Julia, "Julia, apakah ada riwayat daripada keluargamu mendapatkan penyakit kanker?" Lalu Julia katakan, "Iya." Dan bahkan dia punya sepupu juga mengidap penyakit kanker. Sahabat setia Hope Channel, Julia mengatakan, "Dokter, apakah gen daripada keluarga kami adalah gen yang buruk?" Sahabatku, sahabat setia Hope Channel, apakah kita akan bergerak maju kalaupun kita memiliki gen yang buruk atau gen yang baik? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur oleh karena malam ini kami boleh kembali dalam ruang panggilan kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati acara ini menjadi suatu berkat bagi kami ketika umat-umat Tuhan dimanapun mengikuti akan acara ini. Kau berkati narasumber kami dan bahkan yang ada di studio, dimanapun sahabat setia kami berada. Tuhan akan memberkati mereka, perangkat yang digunakan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang dapat menghibur seperti Yesus Tuhanku, yang benar, mulia dan luhur. Oh Yesus, Kau milikku. Yesus, getaran jiwaku, Dialah kehidupanku. Bagiku Dia yang terindah, ku saksikan rahmat-Nya. Kasih Kristuslah anugerah yang tiada bandingannya. Rahmat agung dari surga dalam bagai samudra. Yesus, getaran jiwaku, Dialah kehidupanku. Bagiku Dia yang terindah, ku saksikan rahmat-Nya. Segala kebutuhan kita disediakan oleh-Nya.
Baik sahabat setia, malam ini narasumber kita sudah bersama dengan kita di studio. Selamat malam Pak Hengki. Selamat malam Pendeta. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik, luar biasa Luar saya lihat biasa. di tahun 2021 ini. Iya. Baik Pak Hengki, ini banyak orang berbicara tentang kehidupan. Bahkan dikatakan dewasa ini mereka percaya bahwa mereka sudah dibentuk, mereka ada ya, seperti apa adanya gitu. Dan bahwa dikatakan bahwa tidak ada yang dapat mereka perbuat tentang hal itu karena sepertinya mereka sudah diset seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Pak Hengki sama seperti pembahasan kita tadi bahwa gen ini kan, apakah memang gen saya ini buruk atau gen saya ini baik, ya kan? Nah, apakah memang kita ini sudah diprogram atau ada orang katakan begini, memang sudah nasib saya ini Pak? Atau sudah takdir, apa memang seperti itu supaya sahabat setia Hope Channel tahu bahwa kita ini apa betul ditakdirkan atau nasib ini Pak Hengki? Baik. Terima kasih Pendeta. Iya. Ini pertanyaannya langsung kesasaran nih Iya. Pendeta ya. Inti semua pembahasan kita malam hari ini Pendeta Betul ya. Pak Hengki. Dan memang itu yang perlu orang tahu ini. Betul. Iya kan? Iya. Jadi kata orang jangan skip channelnya Pendeta Iya. sampai habis Sampai supaya bisa habis. mengerti. Benar. Iya. Saya sapa dulu Ya silakan para Pak. pemirsa, Pak Hengki. selamat malam, selamat bertemu kembali. Para pemirsa setia panggilan kasih, tentunya saudara ada di channel ini karena saudara sedang menerima panggilan kasih. Iya, betul. Iya. Kita jawab pertanyaannya Pendeta ya. Apakah memang gen saya adalah gen yang buruk? Iya. Nah, ini yang kita akan sampaikan kepada pemirsa pada malam hari ini Pendeta. Betul. Kita bongkar semuanya Pendeta malam hari ini. Seperti cerita di awal tadi, si Julia ini pada waktu dia mengalami satu penyakit, kemudian dia mulai bertanya-tanya, Iya. apakah gen saya ini memang gen yang buruk? Betul. Nah, apakah sekarang kita tambahkan pertanyaannya, apakah kita bisa memilih siapa orang tua kita? Nah, itu dia Pak. Tentunya tidak bisa Pendeta Nggak ya. bisa. Tentunya kita tidak bisa memilih orang tua kita. Lalu kemudian apakah kita bisa memilih apabila kita kebagian gen yang buruk? Nggak bisa Nggak juga, bisa juga. Pendeta ya. Iya. Inilah yang harus kita sampaikan kebenarannya malam hari ini Betul, Pendeta. betul. Ya. Memang untuk hereditas ini Pendeta ya, sesuatu sifat yang diturunkan ini. Iya. Ada tiga hal yang bertanggung jawab. Yang pertama gen, kemudian DNA, kemudian kromosom. Ya, yang akan menurunkan sifat-sifat keturunan ini Pendeta ya. Nah, kalau gen ini adalah materi pembawa keturunan, pembawa sifat-sifat yang diturunkan Pendeta. Dia lebih kepada sifat fisik yang bisa kelihatan. Oh, gitu ya. Dia bertanggung jawab untuk hal ini Pendeta. Makanya orang bilang memang kamu sudah genmu udah seperti Gennya itu bagus gitu. Pendeta misalnya Iya. tinggi, ganteng, Iya. rambut hitam. Gennya sudah begitu. Gennya begitu memang ya. Ini gen yang bertanggung jawab Pendeta. Iya, betul. Kemudian ada juga kromosom. Iya. Kromosom ini kalau kita pelajari bahwa di tubuh ini terdiri dari bagian yang paling kecil itu adalah sel Pendeta ya. Sel. Kemudian di dalam sel ini sel ini bagian paling kecil sekali Pendeta. Kita hanya bisa melihat melalui mikroskop. Iya, dengan alat ya. Dengan alat. Betul. Di dalamnya ada inti sel. Wow. Di dalamnya ada hebat inti sekali. sel, dan inti sel ini terdiri dari DNA. Ada kromosom juga di sana. Hebat Ada sekali gen di Tuhan sana. itu, Iya. ya. Satu orang manusia seperti Pendeta atau saya Iya. terdiri dari 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Iya. 23 dari ayah, 23 dari ibu. Wow. Iya. Luar biasa. Kemudian
Satu DNA ini terdiri dari 20.000 sampai 25.000 gen. Wow. Ya, kemudian dia membentuk ikatan-ikatan. Kalau di zaman kita sekolah dulu namanya tangga, pendeta ya. Tapi kemudian semakin kesini namanya kita mengenal namanya rantai kromosom ya, rantai kromosom atau strand kromosom. Nah, inilah yang bertanggung jawab terhadap apa yang diturunkan dari orang tua. Ya. Dan ini seperti tadi kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita dan apa yang diturunkan kepada kita. Kemudian faktanya seperti ini pendeta. Gen karena gen ini adalah apa yang fisik yang kelihatan. Pendeta, ditemukan bahwa dia juga bertanggung jawab terhadap penyakit yang diturunkan. Penyakit-penyakit yang diturunkan, contoh kanker tadi ya pendeta ya. Itu diturunkan juga ya. Kanker, diabetes atau Down syndrome. Down syndrome ini karena kekurangan pasangan kromosom. Iya. Oke. Ini yang perlu kita ketahui sekarang begini. Apabila kemudian apa yang diturunkan itu adalah bersifat, ini kan ada yang dikenal dengan ekspresi sel ya. Ekspresi gen maksud saya. Ekspresi sel, ekspresi gen. Ya, ekspresi gen itu ada dua, yaitu dominan dan resesif. Dominan itu apa yang kelihatan. Itu bisa dari ayah, bisa dari ibu, atau gabungan dari antara ayah. Iya. Yang mana yang lebih dominan. Makanya itu yang kelihatan. Orang bilang begini, Pak. Memang kamu sama seperti bapakmu. Betul. Gitu. Itu yang atau dominan. Gitu. Dominan ya. Dominan itu yang kelihatan. Oke. Kemudian ada yang resesif. Resesif itu tidak kelihatan, pendeta. Ini yang tidak kelihatan. Menarik ini. Ada, tapi dia tidak kelihatan karena kalah sama yang dominan. Iya. Dia mungkin akan kelihatan, akan menjadi dominan nanti pada keturunan berikutnya. Pada waktu dia bertemu dengan kromosom dengan gen yang dominan juga. Jadi dia akan kelihatan. Berarti dari anaknya anak lah begitu ya. Bisa. Ini dia. Cucunya lah begitu supaya lebih sederhana. Oke. Kemudian begini. Penyakit sekarang. Tadi kan penyakit Julia ya. Iya, Julia menganggap bahwa dia menerima gen yang buruk dari orang tuanya. Dari orang tua. Apakah benar demikian? Ya. Ternyata hasil penelitian pendeta yang diturunkan itu adalah bukan penyakitnya pendeta. Yang diturunkan itu adalah bukan penyakitnya, tetapi sifat pembawa penyakit itu. Disebut predisposisi. Predisposisi itu kecenderungan untuk menjadi penyakit. Bukan penyakitnya, saya orang tua. Kecenderungan. Iya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada sebenarnya gen untuk itu. Ada. Kecenderungannya. Ini dia. Ini yang kita akan bongkar habis malam hari ini. Saya orang tua. Iya. Saya punya penyakit diabetes. Entah dari mana. Iya. Saya tidak tahu. Kemudian saya turunkan kecenderungan itu kepada anak saya. Oke. Sekarang, apakah anak saya itu berpenyakit diabetes? Tidak otomatis. Tidak otomatis. Itu jawabannya, tapi pendeta. Kecenderungannya ada. Kecenderungannya ada. Berarti ini nanti yang kita kupas tuntas ini. Di dalam kromosom, di dalam gen itu juga ada namanya epigen. Epigen. Nah, epigen ini disebut epigen karena dia berada di atas gen. Artinya dia bisa mengendalikan gen. Para ahli menyebutkan epigen ini semacam menggambarkan semacam saklar lampu, pendeta. Iya. Kalau dia mau nyalakan lampu, dia tekan on off. Nyala. Matikan lampu, tekan off. Mati. Itu kerjanya epigen. Gen penyakit yang saya miliki, kecenderungan memiliki penyakit yang saya miliki dikontrol oleh epigen. Epigen ini. Berarti setiap manusia memiliki gen dan epigen. Ada. Setiap manusia punya itu, pendeta. Setiap manusia. Iya. Epigen bisa dikendalikan oleh kita. Saya bisa kendalikan itu. Saya bisa kendalikan. Kalaupun ada kecenderungan gen
yang tadi sama seperti Ya. Julia. Boleh saya sebutkan ya Pak Hengki ya, buruk ya. Iya. Nah, Dalam tanda petik. dalam tanda petik. Iya. Tapi karena ada epigen, Saklarnya saklar, saya bisa kontrol itu. saya bisa pilih Pilih on kah dia atau off. atau off. Wah, ini menarik sekali ini. Iya. Baik, sahabat setia. Jadi saya percaya malam ini ya, sahabat setia tahu ini ada gen dan epigen. Ya. Tergantung ya apakah saya memilih ya on atau off begitu ya. Betul. Oke, mungkin ini menarik ini Pak. Artinya pendeta, kita tidak bukan nasib saya seperti itu pendeta. Bukan takdir. Bukan takdir saya berpenyakit Betul. kanker misalnya. Oleh karena bapak saya, ibu saya, nenek saya mungkin berpenyakit kanker. Betul, betul. Bukan. Saya memiliki kecenderungannya, Iya. tapi belum penyakitnya. Kecuali saya memilih. Kecuali saya memilih untuk menyalakan yang on, tadi. mengonkan. Men-on-kan. Memang. Sebaliknya kalau saya memilih untuk mematikan, meng-off-kan, ya saya tidak kena. Kecenderungannya ada. Resesif tadi itu pendeta. Tidak kelihatan, tapi ada. Tapi ada semua kita. Iya. Bahkan yang di studio ini ya. Ada Gea, ada Joshua ya. Iya. Semua memiliki kecenderungan itu. Oke. Ini sangat menakjubkan ini Iya. Pak Hengki. Artinya kita hubungkan tadi dengan judul kita bahwa kita harus bergerak maju pendeta ya. Itu dia. Kata anak muda sekarang, move on. Move on. Kita harus move on, kita harus tinggalkan pemikiran bahwa aduh gen saya buruk. Orang Manado bilang sudah Jo. Sudah Jo, memang sudah begitu. Memang sudah begini. Dan itu keliru. Betul. Itu keliru. Kita harus move on, kita harus tinggalkan pemahaman seperti itu. Iya. Maju, bergerak maju. Iya, karena begini, dulu saya punya anggota ya, ketika kita melakukan ya itu tadi pemeriksaan kesehatan, dikatakan bapak saya itu darah tinggi ya. Iya. Kalau sekarang di darah tinggi, lalu ibu saya juga, lalu saya punya saudara itu kami ada 5 semua darah tinggi. Ini dia. Apa memang begitu? Ini memang inilah yang membuat kita harus tinggalkan pemahaman ini pendeta ya. Iya. Bahwa penyakit itu tidak diturunkan. Tidak diturunkan. Kecenderungannya diturunkan benar. Iya, betul. Benar, itu diturunkan kecenderungan itu. Tetapi bukan takdir kita untuk berpenyakit, untuk seperti itu, bukan. Betul. Di sisi yang lain pendeta, saya bisa saja mempersalahkan orang tua saya oleh karena kalau saya berpenyakit yang diturunkan kemudian saya tahu orang tua saya berpenyakit itu. Saya bisa saja mempersalahkan mereka. Kenapa saya diturunkan penyakit? Seperti Ya kan? itu ya. Seperti itu. Betul. Bagaimana pertanggungjawaban orang tua? Masa menurunkan penyakit? Ya kan pendeta ya? Betul. Ini penelitian lagi pendeta. Baik. Ada 2 anak wanita yang kembar. Kembarnya kembar identik pendeta. Kembar identik itu artinya gen mereka sama. Gennya persis sama. Ya. Gennya persis sama, mereka memiliki kebiasaan yang sama, selera yang sama, bentuk tubuh yang sama, memiliki banyak kesamaan. Pada usia 4 diteliti pada waktu mereka usia 4 tahun dan 50 tahun. Pada waktu namanya adalah Anna dan Mary. Pada waktu mereka berusia 4 tahun tadi ya, diteliti bahwa susunan gen mereka identik, persis sama. Namanya juga kembar, Iya, gitu ya. betul, Namanya kembar betul. identik, persis sama. Tapi kemudian pada waktu mereka berusia 50 tahun, diteliti kembali rantai tangga tadi itu, gen tadi itu, ternyata menjadi berbeda. Menjadi berbeda pendeta. Padahal kembar. Iya. Dan identik. Betul. Satunya penyakit kanker, satunya tidak. Apanya yang salah kalau gitu pendeta ya? Harusnya sama-sama Harusnya dong sama-sama berpenyakit. Betul. Apanya yang salah? Ternyata yang satu menerapkan pola hidup sehat, yang satu tidak. Ini rahasianya. Iya. Jadi pilihan tetap di kita. Itu dia. Pilihan kembali lagi kepada kita. Betul. Kita adalah
arsitek untuk masa depan kita. Betul, betul. Iya. Wah, luar biasa ini Pak Iya. Hengki ya. Jadi ini supaya sahabat setia Hope Channel mengetahui ya. Tadi suatu pilihan bagi kita. Tadi narasumber kita sudah sampaikan ada kembar ya. Satu penyakit kanker, yang satu tidak. Oleh Kembar karena identik. Kembar identik. Iya. Itu karena pilihan. Itu karena pilihan. Wah. Struktur gennya sama, Sama. tetapi yang satu penyakit, satu tidak. Luar biasa. Iya. Baik, Pak Hengki, ini kita lanjutkan ini karena ini sangat menarik ya dan menakjubkan pembahasan kita malam ini, Pak Hengki ya. Nah sekarang Pak Hengki, bagaimana hubungan gen dengan faktor penuaan? Wah, Nah ini dia ini ya. luar biasa. Supaya juga sahabat setia dan bahkan yang di studio tahu lah. Ini kan orang-orang muda Betul. kita ini. Jangan dia pikir nanti, saya tetap muda terus kan begitu kan. Saya sepertinya bisa menduga pendeta siapa yang menitipkan pertanyaan ini sama pendeta. Gitu. Pasti ini kaum wanita pendeta ya. Iya betul. Iya betul sekali pendeta. Memang masalah penuaan kita tidak membicarakan tentang menjadi tua karena memang sudah menjadi tua harus menjadi tua karena usia pendeta ya. Tapi orang yang belum usia tua tapi sudah menjadi kelihatan tua gitu pendeta yang kita bicarakan. Iya betul. Kromosom itu pendeta terdiri dari digambarkan seperti dua pita yang diikat. Oke. Dua pita yang diikat, kemudian ada tengahnya yang di tengah itu disebut sentromer. Oke. Kemudian ada kaki atau ada yang menyebutkan sebagai tangan, ada yang menyebutkan sebagai kaki. Ujung-ujungnya itu pendeta, ujungnya. Ya, ini disebut telomer. Oke. Yang ujung-ujung ini. Nah, ditemukan bahwa apabila ujung-ujung dari kromosom ini semakin memendek, ujung kromosom ini semakin memendek, maka bisa dipastikan bahwa sel itu sedang mengalami penuaan. Iya, sel itu sedang mengalami penuaan. Oke. Seorang ahli biologi yang dia menjadi pemenang hadiah Nobel untuk bidang kesehatan karena dia menemukan sebuah enzim namanya enzim telomerase. Enzim telomerase ini suatu protein yang bisa dibuat supaya kaki-kaki ini tadi, kaki-kaki kromosom ini tidak memendek tapi tetap menjadi panjang. Iya. Dan karena kaki-kakinya panjang, maka sel ini akan tetap muda. Makanya dia mendapatkan Nobel ini pendeta ya. Kaki yang memanjang ini pendeta, kaki kromosom yang memanjang ini ada sebab, yang memendek ini ada sebabnya. Dan ditemukan bahwa kaki kromosom yang semakin memendek yang akhirnya menyebabkan sel itu menjadi tua. Diakibatkan karena stres yang berkepanjangan. Stres psikologis pendeta ya. Stres psikologis yang berkepanjangan menyebabkan kaki sel ini semakin pendek dan semakin pendek. Seseorang yang masih muda, secara usia muda, zaman sekarang kita sudah nggak bisa lagi menentukan seorang itu menebak usianya berapa pendeta. Agak sulit sekarang pendeta ya. Betul. Mungkin usianya masih muda, tapi kita melihat penampilannya kemudian kita menyebutkan angka yang tinggi, marah nanti pendeta ya. atau sebaliknya, marah nanti dia kan. Itulah sebabnya kenapa stres yang berkepanjangan itu harus dihindari, harus dihindari. Terlebih khusus bagi yang masih berusia muda. Supaya kelihatan lebih muda lagi. Awet muda. Orang-orang yang lebih sudah umur memang sudah karena usianya, dia juga harus mengelola stresnya supaya dia tetap awet muda. Tapi gen stres ini nggak ada diturunkan ya? Tidak ada diturunkan ya. Berarti pilihan juga. Iya. Pilihan juga. Jadi betul. Supaya tidak cepat tua ya, sahabat ya setia Hope Channel ya. Jadi jangan stres. Jangan stres supaya tidak cepat tua. Dan itu kan pilihan. Iya. Dan itu tadi pilihan. Kan kromosomnya ya. Kromosomnya yang semakin pendek. Kakinya semakin pendek. Jadi kalau kita setiap hari stres,
dia akan semakin pendek. Ya. Stres lagi besok pendek. Iya. Wow, umur 30 kelihatan umur 60 kali. Itu tadi yang saya sebutkan pendeta. Ah, Orangnya yang masih muda, Iya. tapi yang di penampil yang bisa kelihatan itu kok seperti orang sudah tua. iya. Ya sama seperti narasumber kita ini, karena Iya. dia ndak stres, ya. Oh. Kelihatan seperti umur 40 ya, 30-an ya. Dan stres itu bisa dikelola pendeta. Ah. Dikelola dengan pola hidup. Ini lagi kembali lagi Kembali semua lagi kepada hidup. pola hidup yang sehat. Oke. Minum air jernih. Ini contoh ini. Berwarna ini ya. Berwarna ini. Minum air jernih. Ya, Menghirup udara segar. matahari. Matahari. Wow. Olahraga. Dan meditasi. Ini Meditasi. dia. Ya. Ya, jadi supaya kromosom kita itu tetap panjang. Tetap panjang. Dia tidak semakin panjang, Pak ya. Tidak semakin panjang, tapi tetap jangan panjang. semakin pendek. Tapi tidak semakin pendek. Iya. Maka kita harus lakukan sama seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, ya. Jadi supaya lebih baik. Baik Pak Hengki, karena ini sangat luar biasa pembahasan kita malam ini. Apakah saya tetap maju? Kalaupun barangkali sama seperti yang dikatakan tadi, memiliki gen yang buruk, ayah saya, ibu saya, ya memiliki gen yang buruk, ya. Tetapi apakah saya bergerak maju? Namun sebelum pembahasan kita lanjutkan, kita akan mendengarkan lagu berikutnya. Padaku ada sahabat ajaib, kasih setianya kepadanya ku terpikat, dekat selalu padanya. Dari hatiku tak dapat terputus tali kasih, karena dialah sahabat sampai di negeri suci. Padaku ada sahabat ajaib, benar kuasanya, di namanya aku selamat sampai masuk ke surga. Keindahan surga juga yang menguatkan aku, ku berjaga dan bekerja, kelak terima pahalaku. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang luar biasa dan menarik dengan narasumber kita malam ini. Jadi ada faktor gen ini yang perlu kita ketahui, dan kromosom, ya. Begitu ya, kromosom atau kromosom ya. Kromosom. Kromosom. Jadi kalau kromosom kita tetap panjang, ya kita memilih hal-hal yang baik tadi ya, tidak stres. Ya, tetapi kalau kromosom kita makin pendek, ya silakan ya pilih supaya kita tetap stres, begitu Pak. Ya. Baik, kita langsung ke narasumber kita malam ini, Pak Hengki. Ini supaya sahabat setia kita malam ini pengetahuannya semakin sempurna, saya juga ya, supaya saya tahu ini semua kita belajar ya, kita akan belajar dan pelajari tentunya. Baik, bagaimana pola pikir? Nah ini dia pola pikir ini, Pak ya. Pola pikir kita ikut serta dalam pembentukan gen. Ini yang sangat penting. Apakah pola pikir ini juga ikut terlibat tentunya? Silakan Pak. Kita kembali lagi kepada satu saya sebut satu bagian ya tadi pendeta yang sangat penting itu tadi pendeta. Epigen. Epigen ya. Epigen itu yang menentukan apakah on dan off itu tadi pendeta ya. On dan off tadi. Dan epigen ini dipengaruhi oleh pikiran pendeta. Oke.
itu dipengaruhi. Tadi kita sudah bicarakan gaya hidup, pola hidup. Iya, pola hidup. Ya, ini Nah, semakin sekarang kita persempit lagi kepikiran. Kepikiran. Oke. Seperti apa kita berpikir, seperti apa kita menanggapi sesuatu. Iya. Seperti itulah pilihan kita untuk on atau untuk off. Iya. Apakah saya di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, apakah saya merasa mencintai pasangan hidup saya, anak saya, atau mereka melakukan hal yang sebaliknya kepada saya? Iya. Itu sangat mempengaruhi sekali, pendeta. Betul. Sangat berpengaruh sekali. Apakah saya membenci di dalam hidup saya, entah di mana saya membenci itu, maksudnya saya menyimpan satu perasaan tidak enak kepada seseorang. Iya. Di hati ya, Di pikiran hati, ya. di dalam pikiran. Dalam pikiran. Itu seperti kita sedang on atau off. Itu on atau off. Itu pilihan kita semuanya, pendeta. Oke. 70% kesehatan emosi dipengaruhi oleh pikiran. Hanya 30% saja dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Wow. 70%-nya 70% ya. 70%-nya dipengaruhi dengan pikiran. Jadi kalaupun saya sama seperti tadi ya, Ya. saya kan sudah pola hidup sehat, Ya. memilih ya artinya ya makanan sehat, Iya, hidup sehat, iya, berolahraga. olahraga, matahari. Iya. Tetapi kalau pikiran kita tidak baik, kita stres secara psikologis, Sama saja. maka itu akan mempengaruhi epigen, Epigen tadi ya. mempengaruhi saklar on dan off. Oke. Iya, pendeta. Tapi bukan berarti jadi supaya sahabat setia Hope Channel juga tahu Panggilan juga kasih, heeh. ya jangan juga oh ya pikiran nanti semua dimakanin kan begitu ya. Tidak, pendeta. Nah, Tidak. gitu juga ya kan. Artinya saling menyokong. Itulah maksudnya. Pola Ya. hidup yang baik. Iya. Oke, ditunjang ya dengan akan pikiran yang sehat juga. Ya kan begitu dong Betul, ya. pendeta. Makanya ada sebuah buku yang luar biasa sekali, pendeta. Iya. Buku yang luar biasa sekali yang sudah dicetak di berbagai bahasa, Iya. berbagai belahan dunia, jutaan kopi. Iya. Dia menyebutkan hati yang gembira Adalah obat yang yang manjur. Artinya Iya. pikiran. Iya, Nah, itu kan. hati bukan di Bukan mana ya? sini. Di sini, pendeta ya. Pikiran. Iya. Hati yang gembira adalah itu dia. obat yang manjur, pendeta. Jadi kalaupun katakanlah tahun 2021 ini Ya. ada sesuatu hal yang kita alami, begitu ya Pak ya? Ya. Tapi kalau pikiran tetap positif, itu dia. Itu dia. Kita harus move on. Move on. Orang-orang muda. Orang-orang muda. Ya. Orang-orang muda. Kalau di tahun 2020 kemarin mengalami diputus sama sahabat dekatnya, move on. Move on tahun 2021. Iya. Jangan stres. Jangan stres. Nanti dia memang gen saya seperti ini ya. Nah, memang luar biasa ini Pak Hengki ya. Jadi memang pola pikir ya. Pola pikir, pendeta. Jadi supaya sahabat setia kita mengetahui bahwa semua juga tergantung oleh karena pola pikir kita. Ya. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang positif, Ya. yang baik, Ya. maka itu akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Iya. Tetap sehat. Tetap sehat. Dan epigen tadi, pendeta, yang Ya. seperti saklar tadi, Betul. on dan off itu tadi, Ya. ini kita ulang-ulangi terus supaya supaya kita tidak mendapatkan pemahaman yang keliru tentang gen yang buruk itu tadi, pendeta ya. Betul. Pikiran yang positif, maka saklar kita adalah on. Kalau negatif, Iya, sebalik off. jadi berarti begini Pak Hengki Ya. ya. Jadi enggak boleh sekalipun negatif ya kalau begitu ya. Diharapkan demikian, pendeta ya. Diharapkan demikian. Jadi positif aja gitu ya. Positif saja. Supaya kromosom tadi itu tetap panjang ya. Betul, pendeta. Iya kan? Sekarang seperti ini aja, pendeta. Saya tidak suka sama seseorang. Iya. Contohlah, saya tidak suka sama pendeta. Iya. Apakah pendeta tahu saya tidak suka sama pendeta? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Betul. Tapi saya yang sedang off-kan epigen saya, pendeta. Betul. Padahal pendeta nggak ngerti apa-apa. Iya, enak aja tidurnya. Betul. yang tersakiti
di sini. Di sini, ya toh? Pilihan pendeta ya. Wow, jadi memang luar biasa ini malam ini, Iya. ya sahabat setia. Ya, jadi apakah kita mau memilih on atau off ya, Iya. supaya epigen kita itu tadi ya, Betul. tetap dia, Iya. ya, atau kromosomnya tetap memanjang ya. Iya. Bukan memanjang, panjang. Nah, Iya. jangan salah nanti. Oke, Pak Engki, ini luar biasa ini dan memang sangat dahsyat ini. Jadi ini pertanyaan bagi kita juga malam ini, Pak Engki. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mematikan mata rantai Ya. gen yang buruk tadi? Iya. Ya kan? Gen yang buruk dalam tanda petik. Tanda kutip. Iya. Ya, supaya sahabat setia mengetahui, ya kan? Jadi harus ada memutuskan. Betul. Silakan, Pak. Ya. Engki. Baik, malam hari ini pemirsa panggilan kasih di rumah di mana saja saudara berada, kita sudah mempelajari bahwa seperti apa yang sudah diulang-ulangi oleh pendeta tadi, sebenarnya itu adalah pilihan Betul. kita. Kita sudah pelajari, bahas dari awal tadi bahwa sebenarnya tidak ada gen yang buruk, tidak ada gen yang buruk. Iya. Itu sudah usang ya, Betul. sudah pemahaman lama itu, dan kita sudah harus mulai tinggalkan pemahaman ini karena penyakit, kesulitan, maksud saya penyakit yang diturunkan yang kita sebutkan tadi oleh karena gen yang buruk itu sebenarnya itu adalah pilihan kita sendiri. Kitalah yang memilih demikian. Oleh karena itu kita harus lakukan sesuatu untuk memutus mata rantainya. Kalau zaman dulu kalau orang diperbudak zaman dulu pendetanya, mereka akan dirantai. Iya, betul. Tidak ada kebebasan. Mau bergerak kemana akan terkekang oleh rantai ini. Betul. Demikian juga dengan kita pada saat ini setelah kita mendapatkan pelajaran ini ya. Kita harus putuskan rantai itu. Kita harus nyatakan bahwa saya mau terbebas dari keadaan tidak sehat. Potensi, kita sebut saja ya. Potensi untuk menjadi tidak sehat. Iya. Saya mau terlepas dari ini. Saya mau tinggalkan. Orang tua saya menurunkan kecenderungan, oke, saya harus terima itu karena memang secara hereditas memang demikian. Saya diturunkan dengan gen-gen yang memiliki kecenderungan untuk menjadi sakit. Tapi kembali lagi, sayalah yang memutuskan di dalam diri saya sendiri. Apakah saya akan membiarkan hal-hal yang negatif berkembang, kemudian berubah, menyebabkan kecenderungan-kecenderungan itu menjadi sesuatu yang nyata, benar-benar terjadi. Atau saya sendiri yang memutuskan saya mau stop segala kecenderungan itu. Iya. Dan saya tidak mau memiliki penyakit itu. Dan memang Tuhan sudah ya pencipta kita ya sudah memberikan suatu anugerah bagi kita ya Pak Engki ya untuk kuasa memilih. Betul power sekali, of choice. pendeta. Betul sekali. Ya, dan jadi, ini istimewa sekali pendeta ya. Betul. Diberikan kepada manusia. Iya. Jadi memang semua tergantung kita. Jadi kalau anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu bagi kita jalankan dengan baik. Itu tadi. Ya kan, pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Itu kan pilihan. Betul. Dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Ya. Lalu yang kedua adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita adalah pola pikir. Ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita cara berpikirnya ya baik, positif, maka seluruh tubuh kita juga menjadi sehat. Ini iya. dia, ada korelasinya pendeta. Iya. Ada korelasinya dan pikiran ini sangat mempengaruhi sekali kesehatan fisik, kesehatan fisik seseorang. Pikirkanlah hal-hal yang baik, pikirkanlah hal-hal yang positif, maka kita akan sehat. Tubuh kita secara fisik akan menjadi sehat. Wow, luar biasa. Jadi baik, sahabat setia Hope Channel, malam ini luar biasa pembahasan kita. Jadi tidak ada gen yang buruk. Tidak ada. Tapi kecenderungan itu tetap ada. Ya, jadi supaya kita mengetahui. Itu sebabnya tadi
tetap kita ulang-ulangi supaya jangan lupa, karena ini manusia ini sering lupa ini Pak Engki ya kan. Jadi saya juga kadang-kadang bisa lupa sahabat setia. Jadi saya ulangi lagi ya, Tuhan sudah memberikan suatu anugerah bagi kita ya untuk memilih. Jadi dalam hidupmu, dalam hidup saya, kita memilih hal-hal yang baik ya. Pola hidup yang baik, pikiran yang baik. Baik Pak Engki, saya pikir supaya pemirsa Hope Channel ya dimanapun berada malam ini ya mengetahui kesimpulan daripada pelajaran kita malam ini. Terima kasih. Silakan. Pendeta, pemirsa Panggilan Kasih dimanapun berada, saya mau simpulkan pembicaraan kita malam hari ini dengan sebuah iklan. Mungkin saudara pernah saksikan iklan ini di TV. Saya senang memperhatikan iklan, pendeta. Iya, saya senang memperhatikan iklan. Iklannya seperti ini, ada seorang yang mengatakan, ayah saya bertanggung jawab kepada keluarga. Saya ingin menjadi seperti ayah. Ayah saya mencintai keluarganya. Saya ingin menjadi seperti ayah. Kemudian pada akhir deskripsi itu dia katakan, ayah saya meninggal karena diabetes. Saya tidak mau menjadi seperti ayah. Saya tidak mau menjadi seperti ayah, katanya. Ini adalah pilihan. Ini adalah pilihan. Kita tahu malam hari ini kita sudah bongkar habis-habisan bahwa tidak ada gen yang buruk. Itu adalah pilihan. Maka lakukanlah, buatlah pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki sudah bersama dengan kami di kasih, studio Pendeta. Hope Channel di Balikpapan. Kiranya pembahasan kita malam ini seluruh sahabat setia Hope Channel kita lebih memilih hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih kepada kita semua, dan sebelum kita menutup akan acara ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Hengki. Silakan Pak Hengki. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan malam hari ini kami bersama-sama baik di studio ini maupun dengan para pemirsa Panggilan Kasih dimanapun berada. Malam hari ini kami sudah belajar tentang kuasa memilih yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Adalah suatu keistimewaan bagi kami sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk memiliki kemampuan untuk memilih ini. Boleh jadi ya Bapa di surga, kami memiliki gen yang kurang baik di dalam kehidupan kami yang diturunkan oleh orang tua kami. Tetapi ya Bapa di surga, malam hari ini kami diingatkan bahwa kamilah yang pada akhirnya untuk memilih apakah kami akan memiliki penyakit atau hal-hal yang buruk yang diturunkan oleh orang tua kami. Ajar-ajari kami ya Bapa di surga untuk memilih melakukan yang benar, melakukan yang baik, memikirkan hal-hal yang baik, memiliki pola hidup yang baik di dalam kehidupan kami, agar kami memiliki tubuh yang sehat untuk kami selalu memuji nama Tuhan. Bapa berkati pemirsa Panggilan Kasih dimanapun berada, berkati komitmen-komitmen pada malam hari ini yang sudah mulai terbentuk di dalam hati kami masing-masing, agar kami dimampukan untuk menjalankan komitmen itu. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik sahabat setia Hope Channel dimanapun Anda berada pada malam hari ini, demikianlah acara Ruang Panggilan Kasih malam ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami sangat bersuka cita bila mana sahabat setia mengikuti acara ini pada hari Senin jam 7 malam Wita di Hope Channel Borneo. Tuhan memberkati kita, salam sehat. Padaku ada sahabat ajaib, manis budinya, hadiratnya tetap dekat pada
neraka dan